Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi Zikrillah dengan NIM 2511221006. Saya berasal dari kelas agama A4 dengan dosen pengampu Bapak Syar'i Sumin. Oke, pada kali ini Hasbi akan menjelaskan materi. Yang pertama yaitu ada narkoba dan dampaknya, yang kedua LGBT dan dampaknya, yang ketiga ada profesionalisme, yang keempat ada berwirausaha. Yang pertama kita mulai dari narkoba dan dampaknya. Oke teman-teman, narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat ini dapat mengubah cara kerja otak sehingga seseorang kehilangan kontrol atas pikiran dan perilakunya. Nah, lalu apa sih dampak fisiknya bagi diri orang yang menggunakan narkoba tersebut? Yang pertama, dampak bagi fisiknya yaitu akan merusak otak dan sistem saraf yang ada pada tubuh manusia yang mengkonsumsi narkoba tersebut. Dampak yang kedua yaitu menyebabkan gangguan jantung dan paru-paru. Yang ketiga, menurunkan daya tahan tubuh. Yang keempat, mengganggu fungsi organ seperti hati dan ginjal. Lalu bagaimana mengenai dampak mental dan psikologisnya ketika seseorang mengkonsumsi narkoba? Yaitu dampak yang akan mereka alami yaitu mudah cemas, gelisah, bahkan depresi. Mereka akan halusinasi dan kehilangan realitas, dan mereka akan emosi secara tidak stabil. Nah, lalu bagaimana dampak sosial dan agama? Dampak sosialnya, rusaknya hubungan keluarga dan teman. Yang kedua, menurunnya prestasi belajar atau kerja. Dan yang ketiga, resiko terlibat tindakan kriminal. Nah, lalu bagaimana dengan dampak agama dan moral? Dampak agama dan moral sendiri ketika seseorang mengkonsumsi narkoba akan menghilangkan kesadaran dan menjauhkan dari ibadah. Yang kedua, menghambat kemampuan menggunakan akal sehat. Jadi teman-teman, narkoba adalah sesuatu yang merusak kesehatan, masa depan, dan hubungan sosial. Pencegahannya dengan edukasi, lingkungan baik. Narkoba sendiri akan merusak kesehatan, masa depan, dan hubungan sosial. Pencegahannya bisa dilakukan dengan edukasi, lingkungan yang baik, dan berani menolak ajakan yang menyesatkan. Oke, kita lanjut ke materi kedua yaitu LGBT dan dampaknya. Oke teman-teman, LGBT ini akan saya jelaskan secara edukatif, dan penjelasan ini bersifat edukatif, fokus pada dampak moral, sosial, dan kesehatan sesuai konteks pembelajaran agama dan etika. Oke, LGBT sendiri adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dan dalam perspektif keagamaan, dalam agama Islam fokusnya, perilaku tersebut tidak dianjurkan dan sangat dilarang dan dianggap bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Nah, lalu bagaimana dampak moral dan spiritualnya teman-teman? Dampak moral dan spiritualnya yang pertama yaitu bertentangan dengan ajaran agama tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mengganggu tatanan keluarga yang sakral seperti pernikahan, keturunan, dan garis nasab. Lalu bagaimana dampak sosial dari LGBT ini teman-teman? Dampak sosialnya yaitu yang pertama, konflik identitas, kebingungan jati diri, serta potensi stigma dari masyarakat. Masyarakat akan berprasangka bahwa orang ini adalah orang yang sudah salah dan tidak dapat dibenarkan. Nah, yang kedua yaitu adalah tantangan dalam hubungan keluarga dan lingkungan sosial. Lalu bagaimana dampak kesehatan berdasarkan penelitian medis teman-teman? Berdasarkan penelitian medis, LGBT berisiko kesehatan seksual lebih tinggi bila hubungan dilakukan secara tidak sesuai dengan fitrah dan hukum agama. Yang kedua, risiko infeksi menular atau penyakit menular seksual meningkat pada hubungan tanpa standar kesehatan yang baik. Nah, yang menjadi catatan penting kita dalam menghindari LGBT ini, kita diajarkan untuk membenci perilakunya, bukan membenci orangnya. Namun karena setiap manusia berhak untuk dihormati, ditegur dengan cara yang baik, dan dibantu kembali ke jalan yang benar bila ia berjuang memperbaiki diri. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu profesionalisme. Profesionalisme sendiri adalah sikap bekerja dengan standar yang baik, penuh tanggung jawab, dan integritas. Ciri-ciri dari seseorang yang profesional, yang pertama yaitu disiplin waktu. Disiplin waktu adalah data. Contohnya adalah seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline-nya. Yang kedua ada kompeten, memiliki kemampuan dan terus belajar memperbaiki diri. Yang ketiga ada etika kerja, seperti jujur, amanah, menjaga rahasia, dan tidak melakukan kecurangan. Yang keempat,
tanggung jawab, yaitu menyelesaikan tugas sampai selesai dan tuntas. Yang kelima ada komunikatif, mampu bekerja sama dan menyampaikan pesan dengan sopan. Dan yang terakhir ada sikap dewasa, tidak mudah tersinggung, bisa. Dan sikap dewasa dari profesionalisme itu yang pertama yaitu tidak mudah tersinggung bila orang memberikan kritik kepada orang yang sedang dikritik tersebut. Tidak mencari pembenaran ketika dikritik oleh orang lain. Nah, lalu bagaimana manfaat profesionalisme ini sendiri, teman-teman? Manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan orang lain, mempermudah mendapatkan pekerjaan, menumbuhkan reputasi baik, membentuk karakter yang kuat dalam hidup. Dan profesionalisme sendiri bukan hanya untuk kerja kantoran, tetapi berlaku dalam belajar, organisasi, bahkan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu berwirausaha. Berwirausaha adalah kemampuan menciptakan peluang untuk menghasilkan keuntungan melalui barang atau jasa. Lalu mengapa wirausaha itu penting, teman-teman? Wirausaha itu penting karena dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, membentuk kemandirian finansial. Yang ketiga, melatih kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir, mengurangi ketergantungan pada orang lain. Nah, lalu bagaimana sikap seorang wirausahawan ketika sedang memulai wirausaha? Yang pertama, ada kreatif dan inovatif. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, mampu membaca peluang. Dan yang ketiga, disiplin dan teliti. Serta masih banyak sikap-sikap yang bisa diterapkan oleh seorang wirausahawan. Lalu bagaimana contoh wirausaha untuk generasi muda, teman-teman? Contoh wirausaha untuk generasi muda yaitu menjual makanan ringan yang sehat dan bergizi. Yang kedua ada thrift shop atau pre-love. Ini tuh kayak membuka orderan sebelum kita jual. Nah, yang ketiga ada jasa desain, editing dan fotografi. Yang keempat ada dropship atau reseller. Kalau reseller tuh menjual barang orang lain, teman-teman. Nah, yang terakhir kerajinan tangan atau digital product. Nah, namun wirausaha ini masih banyak peluang-peluang lain, teman-teman, yang harus diambil pada saat ini hanya beberapa contoh dari wirausaha. Nah, intinya wirausaha membuat seseorang belajar mandiri, kreatif dan produktif. Bahkan bisa dilakukan sejak remaja dengan modal yang tidak membutuhkan modal yang besar. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.